Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan perbedaan soal ibadah haji dan awal Ramadan. Arafah atau Padang Arafah merupakan nama salah satu padang pasir yang luas 25 km sebelah timur kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Arafah tempat wukuf, tempat berkumpul seluruh hujjaj, seluruh jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah atau 9 bulan haji. Mereka para hujjaj, jamaah haji yang datang dari seluruh pelosok dunia, yang berasal dari negara-negara di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah utara, di sebelah selatan Arafah, Saudi Arabia. Wukuf di Arafah dijadikan sebagai rukun wajib dalam rangkaian ibadah haji setiap tahun. Bila seseorang yang pergi haji tetapi tidak wukuf di Arafah pada waktunya, hajinya tidak sah atau batal dan tidak bisa diganti dengan ibadah lain. Misalnya diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha di Mekah dan di Saudi Arabia pada umumnya. Bagi umat Islam yang tidak haji, misalnya kita tidak haji, tetap berada di tempat di Indonesia, disunahkan ibadah puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah atau bulan haji, atau pada tahun ini tanggal 8 Juli. 9 Zulhijjah, 8 Juli. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau 9 Juli, hari raya Idul Adha, kaum muslimin ketika hari raya Idul Adha dilarang atau haram berpuasa seperti haramnya puasa di hari raya Idul Fitri. Kenyataan-kenyataan apa yang kita alami di Indonesia? Tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, tidak digunakan oleh kaum muslimin Indonesia untuk berpuasa sunnah Arafah. Padahal puasa sunnah Arafah itu disunahkan ketika di Saudi Arabia sedang wukuf di Arafah. Yang tidak disunahkan untuk puasa sunnah Arafah adalah mereka yang sedang wukuf atau sedang haji. Besoknya tanggal 10 Zulhijjah, Sabtu 9 Juli, di Saudi Arabia sholat hari raya Idul Adha. Di Indonesia malah mungkin ada yang puasa sunnah Arafah. Padahal hari Arafahnya kemarin, puasanya baru hari ini. Ini jadi bahan pertanyaan.
Besoknya lagi tanggal 11 Zulhijjah. Minggu tanggal 10 Juli. Hari tasyrik yang pertama di Saudi. Di Indonesia hari tasyrik pertama di Saudi itu dilakukan sholat Idul Adha. Ya, perbedaan ini dan Indonesia ibadah sehari di belakang Saudi Arabia patut menjadi bahan renungan. Perbedaan waktu Indonesia dan Saudi Arabia hanya 4 jam. Indonesia di sebelah timur, Saudi Arabia di sebelah barat. Indonesia lebih dulu 4 jam. Maghrib di Indonesia misalnya pukul 6 sore. Ya. Misalnya saja 6 sore hari Sabtu tanggal 9 Juli. Maghrib di Saudi Arabia kurang lebih pukul 6 sore juga. Di Indonesia sudah pukul 10 malam. Tapi harinya tetap sama, yaitu hari Sabtu. Di Indonesia, mulai waktu maghrib, kemudian di Saudi Arabia 4 jam kemudian. Tapi harinya hari sama. Malamnya juga malam yang sama. Cuma beda jam saja, 4 jam. Apa sulitnya? Atau sebenarnya patut direnungkan. Kalau Indonesia mau mengumumkan permulaan puasa 1 Ramadan, jam 6 melakukan ru'yatul hilal. Lalu hilal tidak terlihat. Biasanya alasan yang digunakan adalah masih itu-itu juga, yaitu cuaca mendung, bulan tidak terlihat, lalu Sya'ban digenapkan 30 hari, puasa bukan besok mulainya, tapi besoknya lagi. Padahal kalau menunggu 4 jam, dari jam 6, 7, 8, 9, 10, di Saudi Arabia malam itu juga dilakukan ru'yat, lalu tampak hilal. Di Indonesia tadi jam 6.03 tidak, tapi ketika Indonesia jam 10, di Saudi Arabia ru'yat dan hilal dapat dilihat, itu kan malamnya sama, besok harinya juga sama. Karena bedanya sekali lagi hanya 4 jam. Patut menjadi bahan renungan. Perbedaan 4 jam itu apakah tidak akan direnungkan kembali, dianggap pasti fix, sehingga akhirnya kalau dipertahankan nanti akan terjadi perbedaan ibadah Indonesia 1 hari di belakang Saudi Arabia. Padahal Saudi Arabia letaknya di barat, sementara Indonesia di bagian timur. Karena itu logikanya permulaan ibadah mulai dari atau lebih dahulu dilakukan di Indonesia. 4 jam mendahului ibadah puasa Ramadan tanggal 1 pada malam dan hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.